presidensi G20 Indonesia yang telah diterima Bapak Presiden Joko Widodo pada Desember 2021, menurut saya momentumnya sangat tepat. Karena kita di Indonesia dan semua negara di dunia saat ini sedang berupaya bangkit dari pandemi COVID-19. Selama pandemi ini saya belajar dan berefleksi tentang banyak hal. Saya belajar dari para guru yang tidak menyerah untuk memastikan bahwa pembelajaran tetap berlangsung, serta para seniman dan pelaku budaya yang terus menghasilkan karya-karya kreatif dan melestarikan warisan budaya Indonesia. Selain itu juga, saya semakin sadar pentingnya gotong royong. Salah satu nilai dasar dari bangsa kita yang sekarang menjadi semakin penting untuk membantu kita untuk pulih dan bangkit. Itulah kenapa presidensi G20 Indonesia tahun ini mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger. Gotong royong adalah poin yang penting, gagasan mendasar yang menjalankan roda gerakan Merdeka Belajar, khususnya dalam penerapan kurikulum prototipe yang saat ini mulai diterapkan sebagai opsi bagi sekolah-sekolah di Indonesia. Kurikulum ini mengedepankan pembelajaran berbasis proyek dan memerdekakan guru dalam merancang proses belajar dengan dibantu platform Merdeka Mengajar. Dengan kurikulum prototipe, pembelajaran jadi lebih menyenangkan, berfokus kepada kompetensi yang esensial dan juga relevan. Sehingga membantu kita mencapai 4 tujuan prioritas dari Education Working Group, yaitu pendidikan universal yang berkualitas, teknologi digital dalam pendidikan, solidaritas dan kemitraan, serta dunia kerja pasca COVID-19. Ibu dan Bapak, berbicara tentang kehidupan pasca pandemi, kita juga harus memikirkan cara untuk mewujudkan sustainable living. Sehingga anak-anak kita di masa depan masih tetap bisa hidup berdampingan dengan alam. Saya sekarang sudah mulai memberi contoh dan membiasakan anak-anak saya untuk sama sekali tidak menggunakan plastik di rumah dan mengurangi sampah. Dan satu hal lagi yang penting, yaitu belajar mencintai alam semesta. Seperti yang sudah diajarkan oleh generasi sebelum kita lewat warisan budaya dan kearifan lokal. Inilah yang menjadi tujuan utama dari rangkaian kegiatan kebudayaan yang melibatkan penggerak budaya Indonesia serta negara-negara G20 menuju Ministerial Meeting on Culture, yaitu mewujudkan kehidupan yang berkelanjutan dengan kembali ke akar budaya. Dan pada hari ini isu-isu prioritas dari bidang pendidikan dan kebudayaan pada G20 akan dibahas lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Bapak Iwan Syahril selaku Chair Education Working Group, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Bapak Anindito Aditomo selaku Alternate Chair Education Working Group, dan Direktur Jenderal Kebudayaan Bapak Hilmar Farid selaku Koordinator Ministerial Meeting on Culture. I would also welcome fellow ministers of G20 countries, special invitees and international organizations to Indonesia, as well as invite all stakeholders to improve the quality of education to promote sustainable living for our better future. Let's put Recover Together, Recover Stronger into concrete and meaningful actions. Dengan semangat untuk pulih dan bangkit bersama, saya ingin mengajak semuanya untuk menguatkan gotong royong agar kita bisa menyukseskan presidensi G20 Indonesia serta mewujudkan merdeka belajar, merdeka berbudaya. Aku memanggil dunia untuk bersama-sama Indonesia mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk semua melalui teknologi digital yang bermanfaat bagi semua, serta solidaritas dan kemitraan demi masa depan generasiku. Aku juga memanggil dunia untuk kembali ke budaya, agar bersama kita dapat menciptakan kehidupan yang berkelanjutan. Demi kami semua warga dunia, calon pemimpin di masa depan.
I'm delighted to welcome you all to the first Education Working Group meeting during the Indonesia's G20 presidency. Many of you attending this meeting have traveled a long distance, so I hope you had a good rest and ready to participate in this meeting. The unprecedented challenges imposed by the COVID-19 pandemic have brought us to this moment of reflection. People across the globe have started to question the systems that we have been living in for decades. We would like to thank the presidency for putting solidarity as a priority for this year. Gotong Royong is such an inspiring concept for all of us. My appreciation to Indonesia again for organizing this meeting and for stressing the topic of solidarity and partnerships. We do think it's a very timely choice. Well, we are much inspired by the Gotong Royong spirit. I would also like to echo participants in expressing our appreciation of the fact that Indonesia has added this topic of solidarity and partnerships. In the spirit of Gotong Royong, let's put the words recover together, recover stronger into concrete, meaningful actions to give a quality education to every child in every country for a better, sustainable future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat Hari Bumi. Yang terhormat Pak Dirjen Kebudayaan, para direktur, para wartawan, baik nasional maupun wartawan asing, terima kasih atas kehadirannya. Dan dalam video yang kita barusan saksikan tadi, bahwa dalam Indonesia G20 presidensi, akan dilaksanakan 13 ministerial meeting, di mana 2 ministerial meeting dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kick-off telah dilaksanakan oleh Mas Menteri, dan untuk Education Working Group yang pertama telah dilaksanakan di Jogja, tanggal 15 sampai 17 Maret, seperti yang tadi kita saksikan di video, dan untuk education segera akan kita laksanakan. Pagi ini telah hadir bersama kita Pak Dirjen Kebudayaan, Pak Ilmar Farid, yang akan memberikan informasi kepada kita semuanya tentang hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan G20 Culture Minister Meeting. Sebelum kami persilahkan kepada Pak Dirjen, sedikit informasi kepada teman-teman wartawan, terutama wartawan asing. Bagi yang ingin mendapatkan informasi dalam bahasa Inggris, mohon bisa mengaktifasikan interpreter yang ada di kolom bagian bawah di screen. Pak Dirjen, Pak Ilmar Farid, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Nanto. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua, terutama teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya akan singkat menyampaikan beberapa hal dan nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Pertama, bahwa seperti yang tadi sudah disebutkan, kita punya agenda menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri bidang kebudayaan dari negara-negara anggota G20 pada tanggal 12-13 September 2022, bertempat di kawasan Candi Borobudur. Dan tema dari pertemuan kita adalah kebudayaan untuk hidup berkelanjutan atau sustainable living.
Dan dasar pemikirannya ini bertolak dari pengalaman semasa pandemi, di mana cara dan gaya hidup lama atau old normal kita ini ternyata sangat rentan menghadapi gejolak. Dan sudah ada banyak pemikiran tentang bagaimana caranya mengembangkan cara dan gaya hidup baru atau normal baru yang lebih tahan, yang lebih resilient gitu menghadapi gejolak. Ya, dan dalam proses merumuskan itu, kita melihat bahwa kebudayaan berperan sangat penting. Kita bisa menggunakan sumber daya kebudayaan kita, seperti pengetahuan atau kearifan lokal, ekspresi budaya kita yang sangat beragam untuk kepentingan itu. Dan negara-negara anggota G20 ini punya resources yang luar biasa untuk mewujudkan itu semua. Dan pertemuan tingkat menteri tentu ingin mengkonsolidasi berbagai sumber daya ini dan juga mempertemukan praktek-praktek baik yang sudah ada selama ini dan juga pengalaman dari berbagai negara tersebut. Nah, sebagai langkah awal, kita akan menggelar pertemuan pejabat tinggi di bidang kebudayaan ya yang berlangsung siang ini ya di Jakarta. Dan karena ada perbedaan waktu, maka pertemuannya akan berlangsung dari siang sampai malam hari. Ya. Dan sudah ada 30 negara yang menyatakan akan hadir, 19 negara anggota G20, dan juga 11 negara undangan. Organisasi internasional UNESCO juga sudah konfirmasi akan hadir. Nah, dalam pertemuan tingkat awal ini, kita tentu tidak hanya berhenti di tingkat konseptual atau pemikiran, ya, tetapi ada sesuatu yang konkret, yaitu pemulihan di sektor kebudayaan itu sendiri. Seperti kita tahu, sektor kebudayaan selama masa pandemi ini sangat terpukul, jutaan orang kehilangan pekerjaan, kegiatan-kegiatan banyak yang terhenti, ditunda, dibatalkan, museum dan galeri juga banyak yang ditutup, bahkan ada yang ditutup selamanya. Padahal semua ini, pelaku-pelaku budaya dan institusinya sangat esensial di dalam upaya membentuk new normal tadi. Nah, maka di dalam pertemuan awal ini dan juga tentunya di dalam pertemuan tingkat menteri nantinya akan dibahas langkah-langkah pemulihan sektor kebudayaan yang lebih konkret. Ya, dan juga kerjasama di antara negara anggota G20 dan organisasi internasional untuk mewujudkan langkah-langkah tersebut. Semangatnya sama seperti Educational Working Group, gotong royong di tingkat global. Ya, dan kita di sini mengedepankan solidaritas dan kemitraan dari berbagai unsur sehingga bisa membantu pemulihan di sektor kebudayaan, karena di sektor kebudayaan inilah kita melihat peran penting untuk tema utama kita pulih bersama dan pulih lebih kuat. Saya kira itu sebagai pengantar, ya nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dirjen. Teman-teman wartawan, apa yang disampaikan Pak Dirjen tadi akan bisa diakses melalui press release yang segera akan kita bagikan ke teman-teman para wartawan. Pak Dirjen, kita berterima kasih kepada beberapa wartawan yang telah menyampaikan pertanyaan di awal ini. Kalau boleh berkenan, kami akan menyampaikan beberapa yang kami pilih. Pertama, terima kasih kepada Pak Abdul Rashid Zainal dari Lombok Today yang mengangkat isu tentang apa pentingnya kepemimpinan G20 bidang kebudayaan untuk Indonesia. Silakan Pak Dirjen. Baik, terima kasih pertama-tama. Terima kasih Pak Abdul Rashid dari Lombok Today. Saya kira mengapa ini penting, ya, itu tidak lain karena boleh dibilang DNA-nya dari Indonesia ini adalah kebudayaan, gitu ya. Dan karena sekarang ini kepemimpinan di tahun ini presidensi Indonesia temanya adalah Recover Stronger dan Recover Together ini. Maka kita melihat ya bahwa kekuatan kita di bidang kebudayaan ini sangat penting ya untuk dikontribusikan di dalam pembicaraan G20 secara keseluruhan. Nah, tentu kepemimpinan ini tidak berarti bahwa Indonesia jalan sendiri ya, tetapi justru
pengalaman Indonesia yang mengelola keragaman budaya yang begitu kompleks dalam waktu yang begitu panjang, menempatkan Indonesia pada posisi yang unik untuk nantinya menjahit kekuatan yang ada dari negara-negara anggota G20 itu sama-sama di dalam platform kebersamaan gotong royong itu untuk mewujudkan pemulihan di tingkat global. Saya kira itu ya posisi penting dari Indonesia dalam G20 di bidang kebudayaan. Terima kasih Pak Dirjen. Ada pertanyaan kedua Pak Dirjen dari Mbak Rini Suryati dari Kedaulatan Rakyat yang menanyakan apa saja agenda pembahasan G20 bidang kebudayaan dalam hal ini adalah dalam senior official meeting. Kalau mau dibagi sebetulnya ada dua tema utama ya. Satu, pemikiran tentang bagaimana kontribusi kebudayaan di dalam membentuk normal baru yang lebih resilient. Ya, itu intinya. Tentu di dalamnya ada beberapa tema atau subtema gitu ya. Misalnya sekarang ini kita mesti menelaah ya gaya hidup atau cara hidup lama old normal ini pengaruhnya terhadap lingkungan, kehidupan sosial dan seterusnya perlu dievaluasi secara menyeluruh. Karena berdasarkan evaluasi itulah kita nantinya bisa merumuskan ya, ke depan nih yang lebih baik itu seperti apa dan kedudukan kebudayaan di dalam proses itu juga seperti apa. Jadi itu mungkin sifatnya lebih di tingkat pemikiran yang nantinya hasilnya adalah pernyataan bersama dari para menteri di bidang kebudayaan mengenai tadi ya peran kebudayaan di dalam kehidupan yang berkelanjutan. Topik kedua itu menyangkut pemulihan di sektor kebudayaan sendiri seperti yang tadi saya sampaikan, dan sebetulnya ada beberapa ya kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah berjalan ya. Ada program residensi yang mungkin bisa diperkuat sehingga proses saling belajar dari satu sama lain ini bisa terjadi dengan baik gitu. Dan kemudian ada satu gagasan yang secara spesifik juga kita bahas adalah kemungkinan untuk mengkonsolidasi ya dukungan yang sifatnya finansial bagi para pelaku budaya di tingkat global ini. Seperti kita tahu di Indonesia sendiri sekarang kita punya dana abadi ya kebudayaan yang sepenuhnya disurahkan untuk membantu teman-teman pelaku kebudayaan. Di negara-negara lain termasuk di negara anggota G20 ada inisiatif serupa ya semasa pandemi ini. Ada recovery fund gitu yang disediakan. Nah, kita cuma membayangkan apakah mungkin dukungan yang sudah diberikan di tingkat nasional ini bisa kita bawa ke tingkat internasional bersama-sama ya, sehingga nanti negara-negara yang mungkin belum memiliki sistem pendukungan yang efektif juga bisa ikut terbantu oleh adanya upaya bersama ini. Saya kira itu agendanya dari kita. Terima kasih Pak Dirjen. Pertanyaan ketiga dari Mbak Rini Haryani dari RRI Pak Dirjen. Walaupun tadi sudah disinggung oleh Pak Dirjen, tapi menanyakan lagi tentang tujuan apa yang akan dibawa dalam G20 bidang kebudayaan. Mungkin bisa ditekankan lagi. Ya, kalau tujuan secara lebih umum gitu ya, G20 kita tahu adalah satu forum yang fokus pembahasannya selama ini adalah ekonomi. Dan baru pada presidensi Italia kemudian ada satu ruang yang spesifik membicarakan kebudayaan. Tidak lain karena menyadari bahwa kebudayaan ini berperan sangat penting di dalam bidang ekonomi sekalipun. Gitu. Ya, jadi tujuan kita tentu untuk terus ya menjaga pembicaraan ini sehingga agenda kebudayaan tetap menjadi bagian penting ya dari anggota agenda G20 secara keseluruhan. Tapi secara spesifik ya kita juga ingin ada hal yang sifatnya konkret sehingga kontribusi di bidang kebudayaan terhadap agenda G20 secara keseluruhan bisa terlihat gitu ya. Tadi saya sampaikan ya bahwa di samping kita membuat pernyataan bersama yang kurang lebih merefleksikan apa-apa yang dipikirkan selama ini, tetapi juga ada kesepakatan bersama membuat kayak semacam payung lah kebijakan di antara negara-negara anggota kesepakatan sehingga kerjasama di bidang kebudayaan bisa lebih kuat. Ya, banyak sekali program-program kalau mau didetailkan, tapi salah satu yang tadi kita sebutkan adalah adanya Global Fund, gitu ya, satu dana bersama yang bisa diakses oleh para pelaku budaya di tingkat dunia yang sumbernya adalah dari negara anggota G20 ini. Terima kasih Pak Dirjen. Ini pertanyaan terakhir mungkin karena waktunya pendek dari SBS Radio Australia dari Mbak Sridin.
pertanyaannya adalah sejauh ini kerjasama budaya apa saja yang telah dirintis di antara negara-negara anggota G20? Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Kalau kerjasama bilateral, multilateral, dan juga regional, saya kira sudah cukup banyak ya yang dilakukan selama ini. Ada banyak sekali program kerjasama di antara negara-negara anggota G20, tetapi belum di dalam konteks platform G20. Ya. Dalam konteks platform G20 memang baru presidensi Italia di tahun lalu ya, yang secara eksplisit membuat satu working group dan kemudian juga memasukkan agenda kebudayaan ini di dalam pernyataan bersama dari G20 Summit gitu. Dan kita ingin tentunya di tahun ini hal tersebut bisa berlanjut ya, agenda kebudayaan tetap menjadi bagian penting ya. Dan dari sini kemudian kita berharap akan ada kerjasama yang lebih spesifik gitu ya, yang bisa berjalan dari pembicaraan di tingkat platform ini. Nah, kegiatan-kegiatan sebetulnya yang kita catat cukup banyak ya untuk Indonesia sendiri. Kita pernah dengan Amerika ada repatriasi pengembalian barang-barang budaya dari museum di sana ke Indonesia. Untuk Argentina misalnya kita juga sudah punya pemutaran film yang berlangsung di KBRI, dan Jepang itu juga pernah berpartisipasi, bukan hanya Jepang tapi beberapa negara anggota G20 berpartisipasi di dalam Pekan Kebudayaan Nasional. Jadi sebetulnya lalu lintas, boleh dibilang traffic yang terjadi selama ini sudah cukup kuat gitu ya, dan berharap dengan adanya pertemuan tingkat menteri G20 ini, komitmen ini bisa terus dilembagakan menjadi semakin solid. Ya, itu harapannya, tujuannya. Terima kasih Pak Dirjen. Saya rasa karena waktunya habis, kita akhiri acara press conference ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Dirjen atas kehadiran dan waktunya serta informasi yang telah diberikan. Terima kasih kepada teman-teman wartawan. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa press release bisa didapatkan dari sekretariat setelah acara ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Terima kasih semuanya kehadirannya.